Skuad impian Newcastle United usai resmi jadi milik Pangeran Salman. Ditulis oleh Bayu Wirahandian, dilansir dari Indosport.com. Bagaimana jadinya jika sebuah tim yang sempat tenar di era 90-an lalu mulai meredup di sekitar tahun 2006 dan saat ini hanya sekedar menjadi klub penggembira di Liga Inggris akan segera mendapatkan suntikan dana tak terbatas dari salah satu putra mahkota Kerajaan Arab Saudi? Jawaban dari pertanyaan tersebut akan segera terjawab ketika Pangeran Muhammad bin Salman telah meresmikan pembelian Newcastle dari tangan pengusaha lokal Mike Ashley senilai 300 juta pound sterling atau 5,9 triliun rupiah. Newcastle adalah salah satu klub ikonik di Liga Inggris, sempat menjadi salah satu klub paling atraktif di era Alan Shearer dan hampir memenangi Liga Inggris. Klub asal Tyneside tersebut harus merasakan rasanya terdegradasi sebanyak 2 kali hanya dalam kurun waktu 7 tahun. Bukan catatan yang bagus tentu saja, mengingat Toon Army dianggap sebagai salah satu klub tradisional di Liga Inggris, meskipun terakhir kali mereka merasakan gelar juara Liga Inggris hampir 1 abad yang lalu, tepatnya pada musim 1926-1927. Namun saat ini, angin segar menghampiri kubu The Magpies. Tak disangka kegagalan Pangeran Salman mengakuisisi Manchester United dari keluarga Glazer berbuah anugerah bagi mereka. Mereka santer diberitakan akan segera dimiliki oleh putra mahkota pewaris kekuasaan Kerajaan Arab Saudi tersebut. Hal tersebut tentu saja berarti sokongan dana tak terbatas akan mengalir ke St. James Park. Hal tersebut bisa saja membuat mereka akan menjadi Manchester City Jilid 2 dan muncul kembali sebagai klub yang diperhitungkan di Liga Inggris. Lalu, bagaimana jadinya jika manajemen klub yang tadinya terkenal pelit berubah menjadi dermawan dan tak segan-segan mengeluarkan cek kosong demi kemajuan dan prestasi klub? Mari berandai-andai bagaimana skuad impian yang akan mewarnai starting line up Newcastle United di musim depan jika kesepakatan antara Pangeran Salman dan Mike Ashley bisa segera terjalin. Pasalnya, tidak akan ada pemilik klub yang rela menggelontorkan triliunan rupiah hanya untuk melihat klubnya bermain bertahan dan membosankan. Pasti Pangeran Salman ingin sosok pelatih papan atas yang terkenal akan skema permainan atraktif yang tentu saja menghibur. Pilihan yang santer diberitakan oleh banyak media adalah Massimiliano Allegri. Tetapi hal tersebut tampaknya hal yang kurang realistis, mengingat ex-Allenatore Juventus tersebut pernah menyatakan jika hanya ingin menangani klub besar. Dan jika klub besar identik dengan raihan trofi, maka Newcastle United jelas bukan merupakan klub yang menjadi tujuan Allegri selanjutnya. Lalu, siapakah pelatih yang pantas menangani Newcastle United di era awal kekuasaan Pangeran Salman? Jika saja Sir Bobby Robson masih hidup, maka tak ada pilihan lain kecuali kembali menunjuknya sebagai pelatih. Pasalnya, di tangannya, The Magpies bisa stabil mendominasi papan atas Liga Inggris. Maka dari itu, pilihan pelatih paling tepat selain Robson yang mesti duduk sebagai nahkoda Newcastle adalah Kevin Keegan. Alasannya adalah King Kev pernah sukses membawa Newcastle meraih runner-up Liga Inggris 2 musim berturut-turut, 1995-1996 dan 1996-1997. Apalagi, filosofi permainan menyerangnya sempat membuat skuad Newcastle era tersebut meraih julukan sebagai The Entertainer oleh Sky Sport. Di era Keegan pula, The Magpies hampir meraih trofi Liga Inggris pertama mereka sejak musim 1926-1927. Untuk pemain, meskipun Newcastle mendapatkan cek kosong dari Pangeran Salman, hal tersebut tak serta-merta membuat mereka bisa membeli Kylian Mbappe atau Timo Werner. Karena tentu saja hal itu sangat tidak realistis. Mari mengingat bagaimana City membangun timnya secara perlahan, tidak lantas langsung membongkar keseluruhan tim dengan pemain berlabel bintang. Maka dari itu, dalam daftar pemain impian, para calon pemain baru Newcastle di era Pangeran Salman tidak mesti pemain bintang yang sudah tenar. Selain itu, aturan FFP juga membuat klub tidak asal menggelontorkan dana ratusan triliun untuk membangun sebuah tim dalam satu musim. Skuad ini akan memakai formasi 4-4-2, formasi klasik yang dipakai oleh Keegan selama era kejayaannya di St. James Park dulu. Kiper Martin Dubravka kemungkinan besar masih akan dipercaya sebagai andalan di bawah Mistar. Pasalnya, sepanjang musim 2019-2020 ini, Dubravka sukses tercatat sebagai salah satu kiper terbaik di Liga Inggris. Bek kiri, Danny Rose adalah pilihan yang sudah tepat. Punggawa timnas Inggris ini telah bergabung bersama Newcastle di bursa transfer musim dingin kemarin. Bek tengah. Ini adalah salah satu posisi yang kemungkinan bakal berisi oleh muka baru. Mengingat sepanjang musim 2019-2020 ini, performa para bek Newcastle bisa dikatakan sangat tidak stabil. Di posisi ini, kemungkinan The Magpies bakal tertarik mendatangkan Lewis Halkett untuk menemani Fabian Schär, Jamal Lascelles.
Holgate berhasil tampil menawan sejak Duncan Ferguson menjadi pelatih interim di Everton dan tren positif itu terus berlanjut di bawah kepelatihan Carlo Ancelotti. Selain Holgate yang masih hijau dan minim pengalaman, The Magpies juga bisa mendatangkan Diego Godin yang tersingkirkan di Inter Milan. Kedatangan Godin bisa membuat lini belakang Newcastle menjadi salah satu yang disegani di Liga Inggris. Bek kanan. Ada setidaknya 3 kandidat untuk posisi ini, yaitu Thomas Meunier, Joao Cancelo, dan Nathaniel Clyne. Sementara Meunier dan Cancelo termasuk target yang lumayan susah didapatkan. Clyne kebalikannya. Masih berada di usia emas, Clyne tampaknya tak akan betah terus-menerus duduk sebagai pelapis Trent Alexander-Arnold yang tampil luar biasa di sektor kanan Liverpool. Gelandang kiri, Allan Saint-Maximin tampaknya masih akan menjadi andalan di sektor ini. Tak perlu banyak penjelasan lagi, ex-winger OG Zinas ini merupakan salah satu kunci permainan Newcastle di musim ini. Gelandang tengah, duet Shane Longstaff dan Jonjo Shelvey Michael Almiron di lini tengah tampaknya masih menjadi opsi paling masuk akal bagi Newcastle. 3 pemain tersebut adalah pemain terbaik Newcastle yang di posisi gelandang tengah. Tetapi, tampaknya The Magpies bisa kembali tertarik mendatangkan Johan McGinn dan Morgan Sanson sebagai opsi alternatif lain di sektor ini. Selain 2 pemain itu, Newcastle bisa juga mengejutkan mendatangkan Frank Kessie dari AC Milan. Gelandang kanan, termasuk salah satu sektor yang menjadi kelemahan Newcastle. Kemungkinan besar mereka akan kembali mengejar Ronnie Lopez setelah pada kesempatan sebelumnya mereka gagal mendapatkan tanda tangan pemain Sevilla tersebut. Penyerang, penampilan lembek Joel Linton sepanjang musim 2019-2020 ini sudah pasti membuat penyerang asal Brasil tersebut tersingkir dari lini depan Newcastle. Dan The Magpies sudah pasti akan mendatangkan penyerang baru mengingat mereka tidak memiliki stok penyerang mumpuni untuk bisa diandalkan. Ada 3 kandidat yang cocok dengan kebutuhan Newcastle. Ketiga pemain yang bisa didatangkan tersebut adalah Moussa Dembele, Kaktoko Ekambi, dan Gabriel Barbosa. Dan salah 2 dari 3 pemain itu tak gagap ketika saling diduetkan dalam skema permainan 4-4-2. Selain ketiga pemain itu, Newcastle bisa juga mengejar kembali target transfer mereka yang gagal mereka dapatkan. Salah satu dari Nikola Kalinic, Oliver Giroud, Jean-Philippe Mateta, dan Habib Diallo bisa mereka dapatkan untuk membuat lini depan mereka lebih dalam dan menakutkan. Kedatangan predator-predator mematikan tersebut juga kemungkinan besar akan kembali membuat lini depan The Magpies disegani di Liga Inggris. Sebuah awal yang bagus untuk bisa kembali menjadi The Entertainer Jilid 2. Daftar tersebut adalah deretan pemain impian yang bisa menghiasi daftar starting line-up Newcastle di musim depan. Kira-kira dengan materi pemain seperti itu, apakah The Magpies bisa kembali merengsek ke papan atas atau tetap berada di bawah bayang-bayang degradasi seperti saat ini? Silahkan tinggalkan komentarnya di bawah. Salam olahraga.